warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NPM 20324030. Di sini saya akan menjelaskan 7 materi tentang LKM. Yang ke-1 yaitu advokasi. Apa itu advokasi? Berasal dari kata Latin adalah advocare, yang berarti memanggil atau mendukung. Menurut istilah, advokasi sendiri memiliki akar prosesi hukum di mana seorang advokat atau pengacara. Lalu tujuan advokasi itu ada 6. Yang ke-1 mempengaruhi kebijakan, yang kedua melindungi hak-hak, yang ketiga meningkatkan kesadaran, yang keempat mempromosikan keadilan, yang kelima mengubah perilaku, yang keenam meningkatkan kualitas hidup. Lalu yang dapat melakukan advokasi itu ada 6. 1. Mahasiswa, yang kedua organisasi non pemerintah, yang keempat komunitas masyarakat, yang kelima organisasi masyarakat, yang kelima media, yang keenam persatuan buruh atau kelompok. Strategi advokasi yaitu jaringan, strategi keduanya metode yaitu penggalangan dana, yang ketiga itu metode publikasi, yang keempat metode instigasi atau non-litigasi. Teknik dasar advokasi yaitu proses menyusun kronologi 5W atau plus 1H. Proses ketiganya yaitu analisis SWOT, yang keempatnya itu membuat tim, yang kelimanya yaitu mitigasi risiko. Yaitu membuat tim, yaitu koordinat tim. Kedua, tim hukum yaitu advokat, litigator, tim peneliti dan analis. Lalu tim media dan komunikasi, tim logistik dan administrasi, dan F-nya itu tim counter dan internal. Materi yang keduanya yaitu membangun diri untuk berorganisasi. Ada organisasi itu terbagi menjadi 3, yaitu kreatif, kritis, dan inovasi. Lalu kreatif itu adalah kemampuan menghasilkan ide baru atau orasional dan bermanfaat. Contohnya seperti kayak program kerja unik yang tetap sesuai visi dan misi organisasi. Terus yang keduanya itu kritis, yaitu kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan berdasarkan logika dan fakta. Yang ketiga yaitu inovasi. Inovasi adalah proses mengubah ide menjadi solusi nyata yang berdampak. Terus keterkaitan yaitu adalah kreatif punya ide, terus kritis itu memilih ide yang terbaik, yaitu inovatif mengeksekusi ide dengan hasil nyata. Lalu apa itu leadership? Apa saja ancaman organisasi, yaitu harmonisasi atau organisasi. 1. Frekuensi, selalu melihat sudut pandang yang lain. Terus kontribusi kepada organisasi dimulai dengan berdamai dengan diri sendiri. Terus fokus pada solusi bukan pada beban jabatan. Terus bentuk kontribusi organisasi yaitu aktif, hadir, dan terlibat, yaitu memberikan ide, mengambil tugas, menjadi support system, dan mempromosikan, membawa jaringan atau sumber daya, dan ikut evaluasi dan refleksi, memberikan inovasi kecil yang berdampak, terus belajar dan upgrade diri. Berpikir kritis bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk menemukan apa yang benar. Materi ketiga yaitu konsep sahabat analisis organisasi. Apa itu organisasi? Suatu sistem badan yang terdiri dari individu atau kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Aspek organisasi yaitu tujuan, kerjasama tim, kepemimpinan, terus struktur, dan terakhir komunikasi. Macam-macam organisasi yaitu organisasi bisnis, organisasi nirlaba.
organisasi apa saja yang berada di kampus, yaitu senat mahasiswa, yaitu unit kegiatan mahasiswa, yaitu badan eksekutif mahasiswa. Lalu ciri-ciri saran yaitu spesifik, terukur, relevan, dapat dicapai, dan terikat waktu. Yaitu jenis sasarannya yaitu jangka pendek atau jangka panjang. Lalu hambatannya yaitu yang ke-1 sumber daya alam, konflik internal atau kurangan dukungan, perbedaan tujuan dan tanggung jawab, dan kurangnya kemampuan kepemimpinan, dan kebatasan waktu. Terus bantuan yaitu internal atau eksternal. Kayak internalnya itu kayak staf kampus, ada bimbingan. Terus yang eksternalnya itu organisasi lainnya kayak alumni, komunitas, dan lain sebagainya. Terus materi keempat adalah leadership, yaitu organisasi kemahasiswaan. Organisasi adalah suatu kelompok dari atas 2 atau lebih. Lalu unsur organisasi yaitu 1. Sekumpulan orang atau memiliki tujuan bersama, lalu bekerja sama dan kontribusi. Keempat, memiliki aturan, dan kelima, adanya pembagian tugas. Jenis organisasi, tahap pembentukan organisasi, modern organization, terus per strategi organisasi atau kemahasiswaan. Ada keterampilan sukses, yaitu keterampilan ingin belajar, keterampilan ingin berpikir, keterampilan dan hidup. Terus ormawa bagi mahasiswa yaitu manfaat aktif dan di ormawa. Motif mahasiswa berorganisasi yaitu kampus mahasiswa, tidak ada mahasiswa tanpa kampus, lalu tidak ada kampus tanpa mahasiswa. Leadership dalam ormawa yaitu siapakah leader? What is leader? Leader is one who knows the way, goes the way, and show the way. Leadership yaitu share of power, yaitu expert, connection, invention, curves, information, dan legitimate dan reward. Yang ke-1 yaitu legitimate power, yaitu adalah kekuasaan yang diperoleh seseorang. Terus cover power itu kekuasaan, kasih cover power adalah sejenis kekuasaan yang didasarkan kepada kemampuan seseorang untuk memaksa orang lain dengan menggunakan ancaman atau hukuman atau sanksi. 3. Reward power, yaitu reward power adalah jenis kekuasaan yang didasarkan kemampuan seorang pemimpin untuk memberikan imbalan atau penghargaan. Yang keempat, expert power, yaitu kekuasaan keahlian. Expert power adalah bentuk kekuasaan yang berasal dari pengetahuan. Expert power itu adalah kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain karena mereka menghargai dan menyukainya. Itu yang keenam, information power, itu kekuatan adalah jenis kekuasaan yang berasal dari kemampuan untuk menguasai atau memiliki informasi. Terus yang ketujuh, condition power, itu kekuasaan yang mengacu pada pengaruh dan didapatkan seorang dari jaringan hukum. Basic skill for leader itu conceptual skill, information skill, dan technical skill. Good manager cukup sekian, terima kasih. Materi kelima yaitu menjelaskan peran dan fungsi mahasiswa, yaitu prolognya itu mahasiswa adalah agen perubahan dan generasi penerus bangsa. Lalu apa itu mahasiswa? Seorang yang menyulut pendidikan, terpelajar di perguruan tinggi dan memiliki peran dan fungsi. Peran mahasiswa secara ideal yaitu Iron Stock, organ of
change, yaitu moral force dan moral force dan social control. Fungsi mahasiswa secara ideal yaitu fungsi akademik, fungsi sosial, fungsi politik, dan fungsi kultural. Ciri-ciri mahasiswa yaitu intelektual, alma mater, terdaftar di perguruan tinggi. Mahasiswa harus bisa seperti ini, yaitu rakuso, yaitu rasional, analisis, kritis, universal, sistematis, dan objek. Lalu counseling statement, yaitu mahasiswa ideal bukan hanya memiliki kecerdasan atau akademik, tetapi juga peka sosial dan berintegritas dan aktif dalam membangun bangsa. Peran fungsi mahasiswa. Dari keenam yaitu menjelaskan kewarganegaraan dan Pancasila, fondasi identitas nasional, yaitu definisi kewarganegaraan, yaitu pengertian aspek penting hukum dan kewarganegaraan. Definisi Pancasila yaitu 5 prinsip utama, yang kedua identitas bangsa, yang ketiga pedoman hidup. Apa itu kewarganegaraan dan hak kewajiban? Hak kewarganegaraan itu memilih dan pemilu. Terus kewajiban kewarganegaraan itu menaati hukum. Pancasila sebagai dasar negara, nilai fundamental itu ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan 4 yang kelima kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan kewakilan. Sejarah dan perkembangan kewarganegaraan di Indonesia yaitu era kolonial, proklamasi 1945, dan Undang-Undang Dasar No. 12 yaitu tahun 2006. Lalu implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu 1. Politik, 2. Sosial, 3. Budaya, 4. Ekonomi. Tantangan kewarganegaraan di era globalisasi yaitu pengaruh budaya asing, digitalisasi, mobilitas tinggi, peran generasi muda dalam mempertahankan Pancasila itu edukasi, aksi, dan advokasi. Materi terakhir itu verifikasi, faktualisasi, dan informasi, yaitu yang ke-1 yaitu berpikir mendasar, bedah buku, memahami itu apa itu kata, terus apa itu definisi ilmiah, yaitu etimologi adalah ilmu yang mempelajari asal usul kata. Etimologi yaitu definisi etimologi secara etimologi, definisi etimologi secara terminologi, definisikan teknologi dan terminologi secara etimologi, definisi terminologi secara terminologi, yaitu syarat definisi, yaitu apa itu syarat, sesuatu wajib yang dipenuhi secara menyeluruh dan atau terus menerus. Syarat definisi tidak terlalu luas, tidak terlalu sempit, tidak ada kata negatif. Menghadiri kecacatan dalam argumentasi yaitu sesuatu yang wajib dipenuhi. Syarat terbaik menjadi 2 syarat opsional, syarat akumulatif. Kemampuan yang kedua itu kemampuan analisis merupakan fondasi utama dalam mengolah informasi untuk mengerjakan verifikasi dan melakukan fakultasi. Informasi adalah data yang diklasifikasikan atau diolah untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Fakultasi yaitu proses memwujudkan ide dengan gagasan atau potensi menjadi kenyataan. Lalu yang ketiga informasi, verifikasi, dan fakultasi sebagai upaya mendekatkan diri kepada kebenaran. 1. Konsepsi dan realitas sejalan, yaitu kedua tidak ada pertentangan dalam diri. Lalu teori kebenarannya itu teori korespondensi. Yang ketiga teori koherensi. Yang ketiga teori pragmatasi. Lalu bagian keempat yaitu menggunakan logis sebagai dasar menyampaikan informasi, melakukan verifikasi, dan melakukan fakultas.